Hello, Assalamualaikum. English Pulse Online. Today we are gonna talk about the present versus past perfect. We will see the difference between both of them. Here with me, Mem Ana. So guys, you could see right there the function or the definition of present perfect or past perfect. I will tell you in bahasa. Jadi present perfect di sini kalau kalian sambil latihan baca ya, sambil latihan reading passage-nya memang. Present perfect tense is a verb tense used to describe actions or states that occurred in the past but have a connection to the present. Nah, jadi kita pakai present perfect itu dimulai memang kegiatannya dari yang lampau, tapi masih berlangsung sampai ke sekarang. Itu intinya ya. Kalau past perfect is a verb tense used to describe an action or state that occurred before another action or a point in the past. Intinya present itu masih ada hubungannya dengan sekarang, past perfect itu nggak ada. Coba kita lihat lagi contoh lainnya ya. Next. Nah, ini memang sudah gambarkan ya perbedaan dari kegiatan past perfect dengan present perfect. Kita mungkin mulai dari yang present dulu ya. Kalau present perfect itu kita mulainya di masa lalu. Kemudian ini masa sekarang dan ini masa depan. Yang pasti present perfect itu belum selesai. Makanya dia di sini masih biru. Nih mulainya dulu, mungkin masih sekarang masih berhubungan dengan kehidupan kita sekarang dan mungkin masih akan berhubungan di masa depan kita. Intinya present perfect itu adalah menggunakan kata sudah. Nanti kita lihat di next slide-nya ya. Ini kalian bayangkan dulu gambar kegiatannya itu kapan. Intinya present perfect itu masih ada hubungannya dengan kegiatan kita hari ini gitu ya. Kalau past perfect, nah ini tadi kan dibilang ya, past perfect itu adalah kegiatan sebelum kegiatan lainnya terjadi. Jadi di sini nih past perfect. Contoh misalnya nih ya, sekarang kita lagi discussing nih, sekarang kalian lagi nonton YouTube-nya Mem Ana. Tadi sebelum kalian nonton YouTube-nya Mem Ana, mungkin kalian baru pulang dari sekolah. Misal gitu, kalian baru pulang dari sekolah nih tadi. Mungkin sekarang kalian nonton YouTube Mem Ana jam 12 siang. Tadi kalian pulang sekolah misalnya jam 10 pagi. Nah, sebelum kalian pulang sekolah, jam 7 pagi, itu kalian sudah sarapan. Gitu ya, jadi kalau kita mau urutkan adalah sarapan, berangkat pulang dari sekolah, sekarang lagi nonton YouTube Mem Ana. Itu contohnya. Nah, kita lihat nih. Ternyata di sini ada contoh kalimatnya ya. Kita translate contoh kalimat yang Mem Ana sudah buatkan ini. I had finished the report when he arrived. Sekarang ini kita nggak tahu mereka lagi apain ya. Si I sama si he ini kita nggak tahu lagi ngapain. Yang jelas, kapan dia sampai di sini? Ketika dia sampai, aku sudah selesai mengerjakan laporannya. Jadi di sini aku kerjakan laporan. Kemudian ada waktu berjalan waktu, kemudian dia sampai. Sekarang mungkin dia dan saya sedang makan malam, misalnya gitu. Ya kan? Jadi ingat ya, di sini verb to, di sini had verb 3. Itu rumusnya. Itu untuk past perfect. Nah, past perfect ini memang jarang digunakan kalimat dia sendirian. Biasanya memang past perfect ini diikuti dengan past simple. Oke, kalau present perfect biasanya memang dia sendirian, tapi bisa juga di-combine dengan past simple. Jadi ini dan ini bisa digabung dengan simple past tense atau verb to. Kita lihat lagi rumus selanjutnya. Next. Yep, this is the project goals. Ini bedanya present dan past. Kita lihat satu-satu ya, dari kalimat positif Mem Ana dulu. I have lived here for 30 years. Nah, artinya, saya sudah tinggal di sini selama 30 tahun. Berarti Mem Ana masih tinggal di sini, gitu. Karena Mem Ana masih bilang present. Mungkin Mem Ana 30 tahun yang lalu pindah ke Surabaya. Sekarang Mem Ana masih di Surabaya. Oke, next, kita ada kalimat positif. We have not booked the ticket yet. Kita belum memesan tiketnya. Yet di sini artinya jadi belum. Yet itu hanya bisa dipakai kalimat negatif atau kalimat tanya. Dia nggak bisa di positif, karena kalau positif kita harus pakai already, bukan yet. Yet ini artinya belum. Kita belum memesan tiketnya. Present perfect itu kita masukkan seperti ini tanpa keterangan waktu tertentu, itu boleh. Intinya kalian mau bilang belum aja di kalimat kalian.
aku belum pesan tiketnya, aku belum makan, aku belum mandi, misal gitu. Itu pakai perfect. Sama juga dengan bentuk tanya. Dia udah chat kamu belum? Dia udah bales WA kamu belum? Ini kalimat pertanyaannya ya. Has she texted back to you? Dia udah bales pesanmu belum? Dia udah jawab pesanmu belum? Misalnya gitu ya. Nah, cara rumusnya adalah has ke depan atau have ke depan digabung dengan she, he, it. Untuk perbedaan have, has, kalian harus ingat-ingat lagi ya. Have itu untuk I, you, they, we. Has itu untuk she, he, it. Oke, itu kalian harus hafalkan ya. Has itu punya 3 orang. Memang nggak memang tulis, kalian hafalkan aja sekarang ya. Has itu untuk 3 orang. She, he, it. Kalau have untuk I, you, they, we. Oke ya. Nah ini memang buat beda-beda nih. Positif, negatif bertanya beda-beda ya. Karena intinya memang menunjukkan kita kasih keterangan waktu boleh, tanpa keterangan waktu boleh. Jadi nggak mesti harus ada keterangan waktu dari kata lampaunya ya. Ini present perfect, yang ini past perfect. I had lived here before I moved to USA. Saya sudah tinggal di sini sebelum saya pindah ke USA. Jadi saya sudah pindah ke USA kapan? Bulan lalu. Misalnya gitu ya. Nah, saya pindah dari USA gitu ya. Saya pindah ke USA misalnya. Nah, sebelum saya pindah ke USA, saya tuh pernah tinggal sini sebelumnya. Oke, jadi simple past. Di sini simple past, di sini past perfect. Ada lagi, we had not paid the tax after it happened. It happened-nya misalnya ini tadi malam, sesuatu terjadi, misalnya gitu ya. Nah, sebelum sesuatu terjadi, kita belum bayar pajaknya. Oke, ada lagi, bentuk tanya, apakah dia menangis, gitu ya? Apakah dia telah menangis sejak kehilangan ayahnya? Semua kalimatnya sudah lampau dan tidak ada hubungannya lagi dengan present, dengan kenyataan sekarang. Itu aja. Intinya kalau kalian ketemu soal beda present dengan past adalah cuma di kata had. Nah, kalau di sini had untuk semua orang. Iya. Mau are you, they, we, she, he, it, semua pakai had. Kalau di sini kalian harus pilih siapa subjeknya, apakah diikuti dengan have atau dengan has. That's it. Next. This is the process you could be a native fluent speaker, so you should try to make your own sentence. Di sini anak kasih spill caranya. Cara supaya kita bisa bikin kalimat adalah dengan membuat kalimat kita sendiri. Contoh di sini anak pakai bahasa Indonesianya dulu ya. Saya sudah makan. Saya belum makan. Apakah kamu sudah makan? anak translate menjadi present perfect. Nah, coba kalian translate kalimat anak menjadi past perfect. Would you try? Setelah kalian rubah kalimat anak menjadi past perfect, kalian bikin kalimat kalian sendiri, mau past perfect atau present perfect, silahkan. Dan yang paling penting adalah kalian harus hafal rumus kata kerja bentuk ketiga. That's it, I think. Di sini contoh soalnya, anak mau kalian membedakan mana kalimat past simple dan mana kalimat present perfect. Jadi caranya gimana supaya kita tahu jawabannya? Caranya adalah dengan menentukan keterangan waktunya. Apakah dia bentuk lampau, tidak ada kata pernah, sudah atau belum? Kalau ada kata pernah, sudah atau belum, berarti kalian harus pakai present perfect. Oke, contohnya gimana? Kalau di sini ini punyanya last. Kalau past simple itu ada kata yesterday, last, ago, itu punya past simple. Kita coba ya. Number 1. I'm hungry. Saya lapar nih. Saya tidak makan hari ini. Saya tidak makan apapun hari ini, atau saya belum makan. Lihat, di awal kalimat itu adalah bukti, itu adalah bantuan kalian. Kalian baru aja bilang, aduh aku lapar nih. Karena saya belum makan apapun hari ini. Masih nyambung dengan kalimat awal. Oke. Number 2. Grandma blank us last weekend. Last weekend ini pekan lalu. Tidak ada perlu kalian telah mengunjungi. Kenapa? Karena anak mau spesifiknya minggu lalu. Nenek mengunjungi kita minggu lalu. Jadi mengunjungi saja. Kalau has visited, nanti mana yang menunjukkan kalau nenek masih mengunjungi? Nggak ada. Berarti bukan has visited, tapi cukup visited saja. Number 3. Look, Tomek blank his arm. Lihat. Nah, berarti di sini baru saja terjadi.
Oke, baru saja terjadi. Kalau has broken, berarti dia melakukan ini masih berlangsung sampai sekarang, kan nggak mungkin diterus-teruskan ya. Berarti cukup pakai verb to saja. Number 4. Coba kalian lihat. Maaf Pak, saya lupa PR saya atau saya telah lupa PR saya? Ayo, ingat, kalau kalian butuh perfect, pasti ada yang membantu kalian kalau kalian itu butuh kata sudah, gitu ya. Terus number 5, kalian coba lagi, ini work atau has work. Nah, ini jelas. Kalau ada for sama since, itu sudah jelas punya present perfect. Kalau tadi past simple, yesterday, last, ago, itu punya past simple. Kalau present perfect, itu since sama for. Already dan yet juga termasuk di present perfect. So you could just try to do the rest of them. Kalian coba number 5 to number 10. You can just answer this question into the comment section down below. I will give you the score. If you make mistakes, if you still have confused about this one, I will let you know about it in details. Okay, next. This is about the past perfect and past simple. Caranya masih sama. You should know the difference between both of them. Kalian harus tahu perbedaannya kapan kita butuh kata sudah atau nggak perlu kata sudah. Kita contohkan, kita lihat kalimatnya. Nih, di sini ada yesterday. Berarti sudah jelas ini adalah past tense, past simple. Kalau di sini coba aja kita translate kalimatnya. Tom telah memberikanku atau memberikanku. Nah, ya kan gitu ya. Kita lihat lagi. Tom memberikanku bukunya itu kemarin. Nah, berarti sudah lewat, nggak perlu telah. Tom memberikan buku itu kepadaku kemarin, tapi aku belum membacanya. Nah, di sini yang butuh perfect. Nah, kita coba lihat contoh nomor 2. Alice came back. Ini pakai A ya. Agak ngelebur sedikit, I'm so sorry about that. Ini pakai A, ini adalah verb to. Nah, berarti di sini kalian harus isi dengan verb berapa. Oke, next number 3. Sama caranya, kalian tentukan kalian ini butuh sudah atau tanpa kata sudah. You can try number 1 to number 10. Write down your answer in the comment down below. I will let you know about the score. Alright, thank you so much. This is the end of the section. This is the end of video. Thank you so much guys for listening me. And don't forget to subscribe, like, and comment. Do the exercise and don't forget to email me. If you want to join my Zoom meeting online class, I'll give you free 1 hour to join my free trial class. Just let me know. Email me and I will give you the code of my Zoom meeting account. Alright, thank you so much, Paul. See you soon. Bye bye.